Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang perputaran atau rotasi untuk pokok bahasan transformasi ya teman-teman ya. Nah, ini rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut sebagai pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, ini contohnya ini teman-teman ya. Kalau dirotasi dari bentuk ini ke sini, ini sebagai pusat rotasinya. Ini sudut rotasinya. Gitu ya. Nah, sekarang di sini ada dua istilah teman-teman. Diputar searah jarum jam. Berarti ini ke sana teman-teman. Ini diputar searah jarum jam. Kalau ini diputar berlawanan arah jarum jam. Ini ke sini. Kalau ini diputar ke sana searah, ini ke sini berlawanan arah. Nah, gerakan putaran roda merupakan salah satu contoh dari rotasi. Nah, ini ya teman-teman ya, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, itu. Nah, ini beberapa benda dapat berotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri. Salah satunya contohnya adalah planet bumi berputar atau berotasi. Nah, transformasi pada bangun yang diputar tidak berubah bentuknya dan ukurannya. Bangun yang diputar hanya berubah posisinya. Nah, ini yang pertama, rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan jarum jam. Dan pusat rotasinya titik O yaitu 0,0. Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi koordinat awalnya adalah E, Y. Nanti setelah dirotasikan titiknya menjadi negatif Y, X. Jadi X-nya berada di posisi di belakang, Y-nya letakkan depan tetapi dia negatif. Nah, sekarang rotasi dengan sudut 90 derajat searah jarum jam. Kalau tadi berlawanan, sekarang searah dengan pusat rotasi titik O yaitu 0,0 ya, titik asal 0,0. Nah, koordinat awalnya adalah X, Y. Setelah nanti dirotasikan itu akan menjadi Y, negatif X. Ini perlu diingat ini. Yang tadinya X, Y, titiknya menjadi Y, negatif X. Yang ketiga, rotasi dengan sudut 180 derajat berlawanan jarum jam dengan rotasi titik asal 0,0. Nah, ini rumusnya. X, Y itu menjadi negatif X, negatif Y. Yang keempat, ini masih sama 180 tetapi ini berbeda. Ini searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Nah, ini kebetulan sama teman-teman. Kalau dia berlawanan arah jarum jam dengan searah jarum jam, ini tetap menghasilkan titik setelah rotasi itu sama. Kenapa kok begitu? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kalau ini ke sini 180 derajat juga. Tapi karena dia berlawanan jarum jam, searah jarum jam, ini searah jarum jam, dia 180, sedangkan ini juga berlawanan arah jarum jam, maka dia 180. Nah, sekarang yang ini rotasi dengan sudut 270 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Nah, ini X, Y menjadi Y, negatif X. Rotasi dengan sudut negatif 270 derajat berlawanan jarum jam. Nah, ini X, Y awalnya ini menjadi negatif Y, X. Besar sudut positif maka arah putaran berlawanan arah jarum jam. Kalau dia positif berarti berlawanan. Sedangkan besar sudut negatif maka dia arahnya putarannya searah jarum jam. Nah, catatannya ini teman-teman. Kalau rotasi 270 derajat ini sama aja dengan rotasi negatif 90 derajat. Rotasi negatif 180 derajat sama dengan rotasi 180 derajat. Rotasi negatif 270 derajat ini sama dengan rotasi 90 derajat. Baik teman-teman, kita akan coba kerjakan soal latihan 3.3 yang ada di halaman 169 nomor 1 yang A.
Jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Jika ya, dapatkan beberapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Nah, sekarang ini teman-teman, ini yang merah ya, yang merah ini berarti bangun awal. Nah, ini ada bangun segitiga juga sama, ini bangun biru, warna biru ini. Apakah dia merupakan hasil rotasi? Jawabannya bukan proses rotasi. Kenapa kok dia bukan proses rotasi? Ini harusnya kalau seperti ini dia adalah pergeseran ya teman-teman ya, pergeseran. Lalu bagaimana kalau dia sebenarnya rotasi? Apakah bentuknya kayak gini? Bentuknya seperti ini teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini awalnya seperti ini. Kalau dia 90 derajat pasti bentuknya kuning seperti ini. Ini bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti segitiga warna kuning ini. Jadi dia bukan proses rotasi. Nah, sekarang yang latihan 3.3 halaman 169 nomor 1B. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini pertanyaannya juga masih sama. Nah, sekarang yang warna merah menjadi warna biru. Bentuknya seperti ini. Apakah dia proses rotasi? Ya, dia kalau seperti ini dirotasikan 90 derajat. Jadi dari bentuk begini dia langsung ke arah sebelah sini. Berarti jawabannya ya benar, dia proses rotasi. Proses rotasinya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kok bisa? Nah, ini kalau diputar ke arah sebelah sini berarti berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau dia ke sana dia searah. Nah, ini kebetulan di soal adalah dia berlawanan arah jarum jam. Besar rotasinya berapa? 90 derajat. Nah, sekarang yang nomor 1C. Pertanyaannya masih sama, gambar bedanya di gambarnya yang berbeda. Ini yang warna merah muncul dia setelah dirotasi di sini. Berarti bagaimana kita melihatnya? Ya, ini kalau diputar pertama 90 derajat dia bentuknya ke sini teman-teman. Seperti ini. Ini berarti dia 90 derajat. Nah, untuk menuju ke sini berarti dia harus melalui ini dulu. Berarti dia sudah punya 90 derajat. Nah, kemudian dari bentuk ini jadi ini. Ini ditambah lagi 90 derajat. Nah, jadi benar dia adalah proses rotasi. Nah, dari proses rotasi ini sudutnya adalah 180. Dari mana kok bisa 180? Ini ke sini 90 ditambah 90 lagi. Maka di sini 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Karena dia ke arah sebelah sini, maka dia berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang yang latihan 3.3 halaman 170 nomor 2. Nah, segi 4 PQRS berkoordinat ini semuanya. Gambarlah bayangannya PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Titik asal berarti titik 0,0. Nah, pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, itu berlaku ini teman-teman. Ini rumusnya. Ketika X, Y ini titik awalnya, koordinat awalnya, setelah dirotasikan dia jadinya ini negatif Y, X. Ini yang mau kita pakai untuk menyelesaikan. Nah, saya awal ini ambil titik P 2, negatif 2. Ini adalah negatif Y. Negatifnya saya tulis dulu di sini. Negatif yang merah ini dari sini. Kemudian Y, yang Y itu dari sini. Negatif 2, kita tulis negatif 2 di sini. Di sini ada X. X-nya ini diisi dari mana? Nah, ini dia. X-nya diisi 2. Lalu negatif kali negatif itu positif 2. Maka di sini ditulis titik P yang koordinatnya ini awalnya 2, negatif 2. Setelah dirotasikan 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi 0,0, ini menjadi 2,2. Nah, ini dari P. Lalu QRS kita coba sama-sama. Nah, ini yang Q 4, negatif 1 kita letakkan di sini. Negatif ini kita letakkan lagi di sini. Y-nya adalah negatif 1, kita letakkan negatif 1. 4-nya di sini kita letakkan di sini untuk menggantikan nilai X.
X-nya diisi apa di sini? Diisi 4. 4 dari mana? Ini dari sini. Di negatif kali negatif positif 1,4. Nah, sekarang yang R-nya adalah 4,-3. 4,-3. Sekali lagi negatifnya ini dari rumus, Y-nya kita isi ini dari sini, kita isi negatif 3, X. Nah, X-nya di sini ngambil dari sini, teman-teman. X-nya diisi 4. Maka negatif kali negatif itu 3,4 hasilnya. Jadi R-nya di sini, R bayangan ya, setelah dirotasi itu 3,4. Satu lagi yaitu yang S di sini, teman-teman. Maka S ini 2,-4. Negatif ini kita tulis, Y-nya ini kita letakkan di sini, ambil dari sini negatif 4. Lalu di sini ada X, berarti ini 2. Negatif kali negatif berarti positif 4,2. Nah, ini dia teman-teman titik-titiknya ya. Ini koordinat awal, ini koordinat hasil rotasi 90 derajat tadi ya. Nah, sekarang kita gambar. Ini titik awalnya, titik P, ini titik Q, ini titik R, titik S. Nah, lalu kita hubungkan, bentuknya cacar genjang ya. Nah, kemudian ini kita letakkan P, di sini ada R, di sini ada S. Setelah dirotasikan kita hubungkan. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi dia bentuknya cacar genjang, tetapi dia dirotasikan 90 derajat. Ini jadinya seperti ini. Yang tadinya Q-nya di sebelah sini, dia menjadi bentuknya ke sini. Yang tadinya, nah ini ya, teman-teman ya. Jadi diputar ke arah sebelah sana. Diputar ke arah sebelah sana. Yang tadinya P-nya dia di sini di atas, dia jadi di bawah seperti ini. Ini diputar, dirotasikan 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Sekarang latihan 3.3 halaman 170 nomor 3. Salinlah segitiga WAN berikut, kemudian rotasikan segitiga tersebut sebesar 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik H. Nah, berarti ini titik H-nya ini ya, teman-teman ya. Ini menjadi patokan searah jarum jam. Rotasi 90 derajat ini informasi soal searah jarum jam yang berpusat di titik H. Kalau 90 derajat searah jarum jam berarti ke sana ya, teman-teman ya. Ini 90 ke arah sebelah sana. Nah, kita bahas. Nah, karena dia searah jarum jam dan 90 derajat berarti ini ke arah sana. A-nya ini berarti ini titik H menjadi patokannya. Ya, ini nggak boleh bergerak. Nah, maka dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini yang A-nya di sini dia jadi di kesana. Nah, ini jadinya bentuknya seperti ini. Setelah dirotasikan 90 derajat. Jadi ini ke arah sana. Menjadinya seperti ini. Teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.